Aku pernah berpikir bahwa keluarga adalah ikatan darah yang tak bisa diputus, sampai hari itu tiba, ketika ayahku menyeretku ke pasar gelap di pinggiran Jakarta, di mana anak-anak seperti aku dijual seperti barang rusak. Kau bukan anakku lagi, katanya dengan suara dingin, mata penuh kebencian karena rahasiaku terbongkar. Aku mencintai laki-laki. Di sana, di tengah kerumunan orang asing yang menawar anak yatim atau buronan, aku berdiri telanjang jiwa, menunggu seseorang membeli nyawaku yang jerusak dini. Pasar itu bukan pasar biasa. Di bawah langit Jakarta yang panas terik, di sebuah gudang tua di kawasan Tanah Abang yang ditinggalkan, para pedagang manusia berkumpul. Aku ingat bau amis ikan busuk bercampur keringat, suara tawar-menawar yang kasar, dan tatapan mata yang menilai. Ayahku, seorang nelayan miskin dari pinggiran Bekasi, telah kehilangan segalanya setelah banjir besar tahun lalu. Hutang menumpuk dan aku, anak sulungnya yang berusia 22 tahun, menjadi beban terbesar. Bukan karena aku malas bekerja, aku membantu di perahu setiap hari, tapi karena surat cinta yang kutulis untuk teman sekolahku, Rian, ditemukan di kamarku. Anak gay seperti kau hanya membawa malu, kata ibuku sambil menangis, tapi ayah memutuskan, aku harus dijual. Lelang dimulai saat matahari terbenam. Anak-anak lain, kebanyakan yatim piatu atau korban perdagangan manusia, berdiri di panggung kayu reyot. Ada gadis kecil dengan mata ketakutan, anak laki-laki kurus yang tangannya gemetar. Giliranku tiba. Ini anak laki-laki sehat, kuat untuk kerja kasar, tapi dia suka sesama jenis, kata pemandu lelang dengan suara lantang, seperti menjual barang cacat. Kerumunan tertawa, beberapa bergumam najis, yang lain menggelengkan kepala. Tawaran pertama datang dari seorang pria gemuk, mungkin pemilik pabrik, 100.000 untuk buruh murah. Tapi saat detail gay diulang, dia mundur. Tidak ada yang mau. Aku berdiri di sana, hati hancur, air mata mengalir tanpa suara. Mengapa aku lahir begini? Di Indonesia, di mana agama dan adat kuat, mencintai sesama jenis seperti kutukan. Malam itu aku ditinggalkan. Pemandu lelang mengikat tanganku ke tiang, besok coba lagi, kalau nggak laku, kau dibuang ke jalan. Aku meringkuk di sudut gudang, dingin menusuk tulang, memikirkan masa kecilku di desa kecil di Jawa Barat. Ayah mengajari memancing, ibu menyanyi lagu-lagu Sunda saat memasak. Tapi sekarang, aku sampah. Pikiranku melayang ke Rian, teman sekolah yang pernah kucinta diam-diam. Kami bertemu di SMA di Bekasi, dia dengan senyumnya yang hangat, mata coklat yang selalu menatapku penuh pengertian. Kami berbagi rahasia, tapi dia pergi ke kota besar untuk kuliah, meninggalkanku sendirian dengan perasaan terlarang ini. Tiba-tiba suara langkah mendekat. Seorang pria tinggi berpakaian rapi dengan kemeja batik modern muncul dari kegelapan. Wajahnya tampan, kulit sawo matang khas Indonesia, rambut hitam pendek, dan mata yang lembut. Kau baik-baik saja, tanyanya dengan aksen Jawa halus. Aku menggeleng, takut. Namanya Adi, katanya, seorang pengusaha kecil dari Yogyakarta yang kebetulan lewat Jakarta untuk bisnis. Dia bukan pembeli biasa, dia datang karena mendengar rumor tentang lelang ini dari teman aktisnya. Aku tak bisa biarkan kau di sini, katanya, membayar pemandu lelang dengan uang tunai, bukan untuk membeli, tapi untuk membebaskanku. Kau bukan barang, bisiknya saat melepaskan ikatanku. Kami keluar dari gudang itu, naik mobilnya yang sederhana, melaju ke arah pusat kota. Adi bercerita tentang dirinya, dia berusia 28 tahun, pernah mengalami hal serupa. Keluarganya di Yogya menolaknya karena dia gay, tapi dia bangkit, membangun bisnis kecil jualan kain batik online. Di Indonesia, kita harus sembunyi, tapi tak berarti kita tak punya hak hidup, katanya. Hatiku berdegup kencang. Untuk pertama kalinya, aku merasa dilihat sebagai manusia, bukan monster. Malam itu, di hotel kecil di Menteng, dia memberiku kamar terpisah, makanan hangat, dan cerita tentang perjuangannya. Aku tidur dengan mimpi baru, mungkin ada harapan.
Keesokan harinya, Adi mengajakku ke rumahnya di Yogyakarta. Perjalanan kereta api panjang melewati sawah hijau dan gunung Merapi yang megah. Di sana aku mulai hidup baru. Rumah Adi sederhana, di pinggiran kota, dikelilingi taman kecil dengan pohon mangga. Dia mengajariku bisnis, bagaimana desain batik modern yang menarik pasar internasional. Perlahan perasaan muncul. Tatapannya saat kami minum kopi pagi, sentuhan tangan tak sengaja saat bekerja, membuat hatiku bergetar. Tapi aku takut bagaimana jika ini hanya belas kasihan. Suatu hari, saat hujan deras mengguyur Yogyakarta, kami terjebak di rumah. Adi memasak gudeg makanan khas, dan kami berbagi cerita masa lalu. Aku pernah jatuh cinta pada seseorang seperti kau, katanya, mata menatapku dalam. Aku mengaku tentang Rian dan dia mendengarkan tanpa menghakimi. Malam itu, kami semakin dekat, berbicara tentang mimpi, tentang Indonesia yang mungkin suatu hari menerima kami. Cinta mulai tumbuh lembut seperti angin malam. Tapi konflik datang. Ayahku muncul di Yogyakarta mencariku. Dia mendengar dari teman bahwa aku dibebaskan oleh orang kaya. Kembalikan anakku, teriaknya di depan rumah Adi. Aku ketakutan tapi Adi berdiri tegar. Dia bukan milik siapapun, katanya. Ayah marah, mengancam melaporkan ke polisi, tapi Adi punya teman di LSM Hak Asasi Manusia. Pertengkaran itu membuatku ragu apakah aku pantas bahagia. Pertengkaran dengan ayah membuat hatiku tercabik. Di teras rumah Adi, di bawah pohon mangga yang bergoyang ditiup angin, ayah berdiri dengan mata merah. Kau curi anakku dari lelang itu, tuduhnya pada Adi. Aku berdiri di belakang, tubuh gemetar. Ayah, yang dulu ku sebut pahlawan, kini seperti monster. Dia bukan anak lagi, dia sampah, katanya. Adi tetap tenang, Pak, dia manusia. Biarkan dia hidup. Ayah pergi dengan amarah, tapi kata-katanya menusuk, kau akan menyesal, Adi. Orang seperti kalian tak punya tempat di sini. Setelah itu aku semakin dekat dengan Adi. Kami bekerja bersama di workshop batiknya, di mana aroma lilin dan pewarna memenuhi udara. Adi mengajariku seni membatik, tangannya membimbing tanganku di atas kain putih. Lihat, pola ini seperti hidup kita, rumit tapi indah, katanya. Setiap hari, cinta tumbuh. Suatu sore di Keraton Yogyakarta, saat kami berjalan di taman, dia pegang tanganku diam-diam, aku suka kau, lebih dari teman, bisiknya. Hatiku meledak bahagia. Kami berciuman pertama kali di bawah pohon beringin tua, hujan gerimis membasahi kami, seperti ilmu romantis Indonesia. Tapi kebahagiaan rapuh. Rian, cinta pertamaku, muncul kembali. Dia menghubungiku lewat media sosial, bilang dia di Yogyakarta untuk pekerjaan. Kami bertemu di Malioboro, di tengah keramaian pedagang kaki lima. Rian masih tampan dengan senyum yang sama. Aku rindu kau, katanya. Aku cerita tentang Adi, tapi Rian bilang dia hanya penyelamat, aku yang pertama mencintaimu. Hatiku bimbang. Rian mewakili masa lalu, Adi masa depan. Malam itu aku bohong pada Adi, bilang aku ke pasar sendirian. Konflik memuncak saat Rian mengajakku ke pantai Parangtritis. Angin laut kencang, ombak menghantam karang. Kita bisa kabur bersama, katanya, memelukku. Tapi aku ingat Adi, kebaikan hatinya. Aku tolak Rian, aku sudah punya rumah sekarang. Rian marah, kau bodoh. Adi pasti bosan denganmu. Dia pergi, tapi kata-katanya meracuni pikiranku. Kembali ke rumah, Adi curiga. Kau dengan siapa, tanyanya. Aku mengaku tentang Rian. Adi terluka, mata berkaca. Aku pikir kau pilih aku, katanya, suara parau. Kami bertengkar hebat, pertama kalinya. Kau selamatkan aku karena kasihan, tuduhku. Adi diam, lalu bilang bukan kasihan, tapi cinta. Dia keluar rumah, meninggalkanku sendirian dengan penyesalan. Malam itu hujan deras lagi.
Aku duduk di teras, memikirkan segalanya. Dari lelang di Jakarta sampai pertemuan dengan Adi. Aku sadar, cinta bukan tentang masa lalu, tapi pilihan sekarang. Pagi harinya aku cari Adi di workshop. Dia di sana membatik sendirian. Makan aku, kataku, memeluknya dari belakang. Kami berdamai, cinta semakin kuat. Adi ajak aku ke Candi Borobudur, di mana kami berjanji saling setia di bawah matahari terbit. Tapi ancaman datang lagi. Ayahku bekerja sama dengan kelompok radikal lokal yang anti-LGB. Mereka datang ke rumah malam hari, melempar batu dan berteriak haram. Adi terluka di kepala, darah mengalir. Aku panik, menelepon teman lesem Adi. Polisi datang, tapi kerusakan sudah terjadi. Workshop rusak, batik-batik hancur. Adi di rumah sakit, aku di sisinya, menangis. Kenapa kita harus begini, tanyaku. Adi pegang tanganku karena kita berjuang untuk yang benar. Setelah kejadian itu, kami pindah ke Bali mencari kedamaian. Di sana, di Ubud, Adi bangun bisnis baru, galeri seni batik. Aku bantu belajar melukis. Bali lebih terbuka dengan turis dan komunitas seni. Kami bertemu pasangan gay lain, berbagi cerita. Cinta kami berkembang, penuh romansa, jalan di sawah, makan di warung kecil, menari di estial. Tapi Rian muncul lagi, kali ini dengan niat jahat. Dia kirim pesan ancam, bilang dia tahu lokasi kami, dan akan laporkan ke ayah. Kau pilih aku atau hancur, katanya. Aku takut, tapi cerita pada Adi. Kami putuskan hadapi bersama. Rian datang ke Ubud, konfrontasi di KAI. Kenapa kau ganggu kami, tanya Adi. Rian tertawa, karena aku cinta dia dulu. Tapi aku bilang, cinta bukan kepemilikan. Rian pergi, tapi sebelumnya, dia hubungi ayah. Ayah datang ke Bali dengan sekelompok orang. Mereka serang galeri kami. Kekacauan terjadi, polisi campur tangan. Di tengah itu, ayah lihat aku melindungi Adi. Kenapa kau lakukan ini, tanyanya. Aku jawab, karena aku manusia, Pak. Kau buang aku seperti sampah, tapi Adi angkat aku sebagai keluarga. Ayah diam, mata basah. Mungkin saat itu dia sadar. Setelah serangan di Ubud, galeri kami hancur lebur. Lukisan batik yang kami buat berbulan-bulan berserakan di tanah, basah oleh hujan Bali yang deras. Adi terbaring di rumah sakit kecil di Denpasar, luka di lengannya dibalut, tapi semangatnya tak pudar. Kita bangun lagi, katanya sambil tersenyum lemah. Aku duduk di sisinya, memegang tangannya, merasa bersalah. Semua ini karena masa laluku, karena ayah dan Rian. Aku bawa masalah, bisikku. Adi gelengkan kepala, tidak, ini perjuangan kita. Polisi menangkap beberapa penyerang, termasuk Rian yang ternyata ikut terlibat. Dia mengaku didorong dendam karena aku tolak dia. Ayah tak ditangkap, tapi dia datang ke rumah sakit sendirian. Wajahnya tua, keriput lebih dalam dari yang kuingat. Aku salah, katanya pelan, berdiri di pintu kamar. Aku terkejut, Adi juga. Pak, duduklah, kata Adi ramah. Ayah duduk, cerita tentang ibu yang sakit di Bekasi, hutang yang masih menumpuk. Aku pikir buang kau akan selesaikan masalah, tapi malah hancurkan hati, katanya, air mata menetes. Untuk pertama kalinya, ayah minta maaf. Aku tak paham cintamu, tapi kau anakku. Hatiku luluh. Kami bicara panjang tentang masa kecil, tentang kesalahan. Setelah Adi sembuh, kami pulihkan galeri. Bantuan datang dari komunitas LGB di Bali, mereka bantu cat ulang dinding, beli kain baru. Aku belajar lebih dalam tentang identitasku, ikut kelompok dukungan di mana kami berbagi cerita. Adi selalu di sisi, tangannya hangat. Cinta kami semakin dalam, bukan hanya romansa, tapi ikatan jiwa. Suatu malam di pantai Kuta, saat matahari terbenam merah jingga, kami berjanji selamanya. Aku terima kau apa adanya, katanya.
Aku balas, kau keluargaku sekarang. Tapi konflik belum berakhir. Berita tentang kami menyebar di media sosial dengan judul sensasional, pasangan gay selamat dari serangan di Bali. Beberapa dukung tapi banyak hujatan. Kelompok radikal ancam lagi, email dan pesan datang. Adik khawatir, mungkin kita pindah ke luar negeri. Tapi aku bilang, tidak, ini tanah air kita. Kita lawan. Kami hubungi LSM Internasional, dapat perlindungan. Rian di penjara, tapi dia kirim surat minta maaf. Aku salah, iri pada kebahagiaanmu. Aku balas, semoga kau temukan kedamaian. Itu membebaskanku dari masa lalu. Ayah mulai kunjungi kami, bawa buah dari Bekasi. Ibu juga, meski lemah. Mereka lihat kami bahagia, perlahan terima. Adi orang baik, kata ibu suatu hari. Hidup kami stabil. Galeri sukses, turis beli batik kami yang bertema inklusi. Aku mulai tulis blog tentang pengalaman anonimus untuk bantu orang lain. Adi dukung, suaramu penting. Cinta kami penuh momen kecil, masak bersama, jalan di hutan monyet Ubud, tertawa atas lelucon bodoh. Tapi tinggi tro datang saat estial seni di Bali. Kami pamerkan karya, tapi kelompok anti datang demo. Kerusuhan pecah, batu dilempar. Aku lindungi Adi, tapi aku terluka. Di rumah sakit, Adi menangis, kenapa kau lakukan itu? Aku jawab, karena kau segalanya. Saat itu, ayah datang lagi, berdiri melawan demonstran. Ini anakku, teriaknya. Itu momen perubahan. Setelah itu, dukungan membanjir. Media liput positi, selebriti dukung. Kami jadi simbol perjuangan. Adi usul nikah simbolis di pantai, meski tak legal. Untuk kita, katanya. Aku setuju. Upacara sederhana dengan teman dan keluarga. Ayah beri restu, bahagialah. Tapi Bikce mengintai. Ibu meninggal tiba-tiba karena sakit. Ayah hancur, minta aku pulang ke Bekasi. Aku ragu, tapi Adi bilang, pergi, aku ikut. Kami pulang, urus pemakaman. Di sana, tetangga gosip, tapi ayah bela kami. Mereka keluargaku. Kembali ke Bali, kami lebih kuat. Cinta tak lagi sembunyi, meski hati-hati. Aku sadar, perjuangan di Indonesia panjang, tapi dengan cinta, kita bertahan. Kembali ke Bali setelah pemakaman ibu, hati kami berat. Ayah tinggal sendirian di Bekasi, tapi dia janji kunjungi sering. Jangan lupakan akar, katanya saat kami pamit. Di pesawat, Adi pegang tanganku, kita punya keluarga sekarang. Ya, keluarga yang kami bangun sendiri, dari puing-puing penolakan. Galeri berkembang, kami buka cabang di Seminyak. Turis asing suka cerita di balik batik kami, pola yang simbolisasi cinta bebas. Aku mulai aktif di komunitas, bicara di acara kecil tentang hak LGBTQ. Adi bangga, kau berani sekarang. Cinta kami matang, penuh pengertian. Malam-malam di ila kecil kami bicara mimpi adopsi anak suatu hari, meski sulit di Indonesia. Tapi pengkhianatan datang dari orang tak terduga. Teman Adi Dilsem yang kami percaya, ternyata bocorkan identitas kami ke media radikal untuk uang. Berita muncul, pengusaha gay di Bali ajak anak muda ke jalan sesat. Ancaman datang lagi, telepon malam hari, pintu digedor. Adi marah, kenapa dia lakukan ini? Kami konfrontasi, tapi dia kabur. Hatiku sakit, kepercayaan rusak. Kami tutup galeri sementara, sembunyi di ila teman di Nusa Dua. Di sana, di pantai sepi, kami renungkan. Mungkin kita berhenti, kata Adi lelah. Aku tolak, tidak, itu menyerah. Kami putuskan lawan, laporkan ke polisi. Dukungan dari komunitas internasional datang, petisi online ribuan tanda tangan. Rian keluar penjara, hubungi aku. Aku berubah, makan aku. Aku temui dia di KAE, Adi ikut. Rian cerita perjuangannya di penjara, temukan kedamaian. Aku iri pada kalian.
Kami makan tapi jaga jarak. Ayah datang ke Bali lagi bantu kami bangun ulang. Aku belajar dari kesalahan, katanya. Kami kerja bersama, ayah belajar batik. Momen indah, ayah tertawa saat salah pola. Perlahan dia terima Adi sebagai bagian keluarga. Cinta kami diuji lagi saat Adi sakit. Demam tinggi, dokter bilang stres. Aku rawat dia, ingat saat dia selamatkan aku. Jangan tinggalkan aku, bisikku. Adi sembuh, bilang kita lebih kuat bersama. Estial seni berikutnya, kami kembali. Kali ini dengan pengamanan. Pameran sukses, banyak dukung. Di akhir, Adi pidato, cinta tak kenal batas. Aplaus bergema. Tapi klimaks datang saat ayah diancam oleh kelompok lama. Mereka datang ke Bekasi, rusak rumahnya. Ayah hubungi kami, aku takut. Kami pulang cepat, temani dia. Di sana aku konfrontasi pemimpin kelompok. Kenapa benci kami, tanyaku. Dia jawab dogma, tapi ayah berdiri, cukup. Ini anakku. Itu momen heroik ayah. Setelah itu ayah pindah ke Bali bersama kami. Kami bangun rumah lebih besar untuk keluarga baru. Cinta Adi dan aku semakin dalam, penuh rasa syukur. Dengan ayah di Bali, hidup kami seperti keluarga utuh. Dia bantu di galeri, cerita nelayan pada turis. Dulu aku nelayan, sekarang seniman, katanya tertawa. Aku lihat perubahan dari ayah yang buang aku, jadi ayah yang bangga. Adi dan ayah dekat, diskusi politik sambil minum kopi. Cinta kami romantis, piknik di Gunung Batur, lihat danau biru. Adi bilang, kau cahayaku. Aku balas, kau penyelamatku. Kami rencana masa depan, bisnis ekspansi ke Jakarta. Tapi reaksi masyarakat bervariasi. Beberapa tetangga di Ubud gosip, tapi banyak dukung. Kami ikut parade Pride kecil, anonimus. Pengkhianatan lama muncul lagi. Teman Lesmi yang bocor Ino ditangkap, tapi dia ancam balas dendam. Email datang, kalian akan hancur. Kami waspada. Rian hubungi lagi, minta bantu. Dia sakit, butuh uang. Aku ragu, tapi Adi bilang bantu itu manusiawi. Kami kirim uang, Rian terima kasih, janji tak ganggu lagi. Ayah cerita masa mudanya, pernah punya teman gay, tapi takut bela. Aku menyesal, katanya. Itu buat kami lebih dekat. Klimaks saat konferensi HAKLB di Jakarta. Kami diundang bicara. Di sana, di hotel mewah, demonstran datang. Kerusuhan pecah, polisi gas air mata. Aku lindungi ayah dan Adi. Di tengah chaos, aku pikir ini akhir. Tapi kami selamat, berita jadi headline positif. Dukungan membanjir, pemerintah janji lindungi. Kembali ke Bali, kami renungkan. Ini perjuangan panjang, kata Adi. Aku setuju, tapi bahagia. Ayah usul, nikahilah secara adat. Kami lakukan upacara Sunda sederhana, dengan ayah sebagai saksi. Itu momen emosional, air mata bahagia. Hidup berlanjut, dengan tantangan tapi juga keindahan. Aku sadar, dari ditinggalkan di lelang, sampai diterima sebagai keluarga, ini cerita tentang cinta dan pengampunan. Konferensi di Jakarta membuka mata banyak orang. Setelah itu, kami dapat penghargaan dari LSM Internasional, Pahlawan Inklusi. Ayah bangga, potong koran simpan. Anakku hero, katanya. Bisnis melejit, batik kami ekspor ke Eropa. Adi dan aku trial ke Lombok untuk libur, jalan di pantai pink, pegangan tangan bebas. Tapi Bik kecil datang, ayah sakit jantung. Di rumah sakit, dia bilang, aku bahagia lihat kalian. Operasi sukses, dia sembuh. Rian datang ke Bali, minta ma langsung. Aku salah besar. Kami makan, dia jadi teman, bantu komunitas. Keluarga lengkap, ayah, Adi, aku. Kami rayakan lebaran bersama, masak ketupat, mamaan. Cinta Adi dan aku abadi.
Di ulang tahun perjumpaan kami di pantai, dia beri cincin. Selamanya, katanya. Kisahku berakhir dengan harapan. Dari anak gay yang tak diinginkan jadi bagian keluarga baru. Di Indonesia, perubahan lambat, tapi dengan cinta, kita ubah dunia. Aku lihat masa depan cerah, dengan Adi di sisi, ayah di belakang. Tak ada yang mau beli anak gay, tapi seorang asing mengakuinya sebagai keluarga. Itu keajaiban.